Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dania Amarina Sanjaya dari kelompok 16 yang beranggotakan Titi Deswita, Andrian Marcelino, Melody Windy Syahrani, dan juga Alia Aska Mutiara. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tindak pidana korupsi. Baik, pertama-tama hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Titi Deswita. Definisi tindak pidana korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab meningkatnya korupsi. A. Faktor internal. Sifat serakah atau tamak atau rakus manusia. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. Yang kedua adalah gaya hidup konsumtif, di mana sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Yang ketiga adalah moral yang lemah, sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Yang keempat, penghasilan yang kurang mencukupi, penghasilan pegawai dari sebuah pekerjaan harus memenuhi segala kebutuhan hidup yang wajar. Karena apabila gaji mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka akan berusaha dengan segala cara untuk memenuhinya, apalagi ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andrian Marcelino. Faktor-faktor penyebab meningkatnya korupsi. B. Faktor eksternal. 1. Aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. 2. Aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. 3. Aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi. Sisi perundang, lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk biaksinya. 4. Aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. 5. Aspek organisasi. Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berorganisasi. Ini memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempat tidak adanya teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadainya sistem atau lemahnya sistem pengadilan manajemen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Melody Windy Syahrani. Strategi memberantas korupsi. 1. Strategi preventif. Diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Konvensi PBB Anti Korupsi, United Nations Convention Against Corruption. 2. Public Education. Adapun sasaran pendidikan anti korupsi secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua. 1. Pendidikan anti korupsi bagi aparatur pemerintah dan calon aparatur pemerintah. 2. Public education anti korupsi bagi masyarakat luas melalui lembaga-lembaga keagamaan dan tokoh-tokoh masyarakat. 3. Strategi punishment. Strategi punishment adalah tindakan memberi hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tugas-tugas KPK adalah sebagai berikut. 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegah tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Alia Aska Mutiara. Komitmen dalam pemberantasan korupsi.
Komitmen penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum dengan tegas, konsisten, dan terpadu agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, operasionalisasi pemberantasan korupsi dilakukan secara komprehensif, integral, dan holistik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, investor, harga diri, bangsa, serta menimbulkan efek jerah, mencegah calon koruptor, mengoptimalkan pengembalian uang negara atau rakyat, serta dampak positif lainnya. Baik, demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.